Mau nawarin bubur kacang ijo ke Mak Enah, tapi Ayah cuma punya semangkok. Waduh, maaf ya Mak. Manisnya pas, santannya gurih, yang pasti bikin perut Ayah langsung anget. Botak, lalu kuman mana? Nah tari kau ngemar. Bener rumah? Ya, Oh, di kebun ya Bu ya? ya. Oke. Ya Bu. Kalau emak udah ngasih komando, mana bisa Ayah tolak? Lantaran surga anak kan di bawah telapak kaki emak. Betul kagak penonton? Sampai di kebun, Ayah langsung gabung ame Bu Nurma bareng emak-emak yang lain yang udah pada rame panen kacang ijo. Ayah langsung pakai peralatan panen kayak sarung tangan ame sabit buat motong tanaman kacang ijonya. Kudu siap mental dan tenaga, lantaran total lahan yang mau Ayah panen kali ini hampir setengah hektar. Kacang ijo biasanya siap dipanen kalau umurnya udah 2-3 bulan. Tandanya kulit polongnya udah pada kering dan berwarna gelap. Kumpulin tuh kacang ijo yang udah dipotong. Kalian jemur di bawah matahari biar makin kering. Emang ya, kalau udah biasa, emak-emak ini cepet bener kerjanya. Ayah penasaran nih, apa iye akar kacang ijo sekuat entu? Ayah mau buktiin mana yang lebih praktis, panen kacang ijo pakai arit, apa dicabut langsung pakai tangan. Ayah mau coba ya Bu ya, kalau misalkan kenapa sih harus pakai itu, nanti Ayah coba cepat dulu, Ayah tangan kosong, nyambut. Wah, biar kecil-kecil akar tanaman ini kuat juga ya ternyata. Ditambah musim kemarau, bikin tanahnya jadi keras dan juga kering. Belum juga kecabut, bulu alusnya malah makin banyak nih nempel di tangan Ayah. Ternyata motong pakai arit bukan biar cepet aja, tapi juga ngelindungin tangan biar kagak gatel. Oh Bu Nurma, bener gatel? Iya Pak, makanya pakai sarung tangan. Hah? Pakai sarung tangan? Sarung tangan kayak saya ini enggak gatal. Iya. Makanya Bu, aduh, emang Iya. benar sih Bu, cara emang SOP yang benar tuh pakai sarung tangan sama arit. Pakai arit supaya Kalau- cepat pekerjaan. Cepat dan tidak Ya, tidak gatal. gatal. Bener nih, aduh. Gatel Bu, Ayah pakai sarung tangan lagi ya. Iya. Ayah lupa kalau batang ame daun kacang ijo ini full diselimutin ame bulu-bulu alus. Pas nempel di kulit Ayah, rasanya langsung gatel campur perih. Aduh, Ayah makin respect deh ame para petani di mari. Biar kate badan udah mulai pegel-pegel, tapi Ayah belum bisa istirahat. Lantaran Ayah masih kudu rontokin biji kacang ijo dari dalam polongnya. Pak Samsul. Pak, ini gunanya buat apa Pak, dipukul-pukul gini Pak? Untuk anu ini, untuk ngupas. Ngupas dari kulitnya ya Pak? Untuk Oh, mempercepat lah ya Pak ya? iya. Daripada dikupas satu persatu gitu Iya. maksudnya? Lebih baik dipukul. Nah, ini nih bagian yang paling seru dari panen kacang ijo. Kacang ijo yang udah kering ditumpuk di atas terpal, terus digebukin pakai kayu. Kayak begini nih. Oke. Ya. Ya! Buat masyarakat Sumbawa, cara ini dianggap paling praktis buat mecahin polongnya. Ini jurus saya waktu belajar di Cina, Solin. Ya. Wah! Sekali gebuk, polong kacangnya langsung pecah dan bikin biji kacang ijonya berhamburan. Makanya perlu terpal yang lebar buat proses seni. Sudah selesai, Tak? Ah, udah Bu. Iya. Ini tinggal tadi habis digebukin, tinggal kita bersihin sampah-sampahnya, nanti kita pilihin yang di bawah nih Bu. Nah, Di mari, tenaga laki-laki dipakai buat mukul polongnya. Sementara emak-emak tugasnya napis buat ngebersihin biji kacang ijonya. Proses napis ini buat misahin biji kacang ijo dari daun kering, kulit polong, ame remahan batang yang Ayah gebuk tadi. Kulit-kulit ringan bakalan terbang ketiup angin. Sementara biji kacang ijo yang berat bakalan ketinggal. ini kacang hijau yang udah bersih. Nah, Ayah penasaran nih. Coba ya, Ayah mau ngerasain kacang hijau yang masih fresh. Jadi setelah dipanen harus langsung dicobain. Baru sekali gigit aja, rahang Ayah langsung ngilu kayak makan kerikil. Enak ya, Tak? Ini kan keras ya Bu ya? Iya. Paling enak Bu. Langsung dimasak aja Bu. Dibikin bubur, kayaknya lebih enak. Iya, Lebih ya, enak. cuma makan gini ya. Boleh takut, minggir!
Pagi hari jadi waktu yang paling pas buat ngerjain pekerjaan ini. Bukan apa-apa, kalau pagi begini kagak ada angin yang niup kapuk kesono kemari. Noh, lihat sendiri, kagak ada angin aja, kapuk halusnya udah mulai masuk ke hidung, mulut, sampai bikin Aye susah napas. Oke, ayo pakai masker lo dari kenapa lo nih. Mau nggak mau darurat. Di dalam, Aye sama Mak Khadijah dan Mak Suryati mulai mukulin kapuk pakai stik kayu begini. Jadi kalau belum banyak orang yang tahu nih proses pembuatan kasur zaman dulu ya Bu ya. Pakai kapuk ya seperti ini prosesnya. Makin sering dipukul, kapuknya bakalan makin ngembang. Noh, kapuknya langsung berterbangan. Ruangan dalam kelambu langsung berubah kayak lagi hujan salju. Kalau udah begini, baru kelihatan kan kenapa ngupasin kapuk randu kudu ngumpet di dalam kelambu. Gumpalan kapuk ini kudu dipukul-pukul terus sampai kapuk randunya terurai dari bijinya. Kulit kapuk kalau udah kering emang keras banget. Makanya Bu Khadijah tuh sekuat tenaga mukulin kapuknya. Hati-hati ya Bu, jangan sampai kena tangan. Ini kita kayak Hujan kayak sambil bermain ya Bu ya, kerja sambil bermain kayak gini nih Bu. hujan kapuk. Hujan kapuk. Wih, kapuknya pada nempel semua. Agak di baju, muka, bahkan kepala. Sekarang Aye mau bikin rambut-rambutan lo. Wow. Gimana rasanya nih kalau punya rambut nih? Biasa botak, sekarang punya rambut. Bu, Aye ganteng nggak Bu? Cocok. Weh, mantap. Caranya yo. Namanya misahin kapuk randu ame bijinya, ya pasti begini. Kapuknya nempel di mana-mana. Ciri-ciri kapuknya udah ngembang itu gini. Bijinya sudah rontok, sudah keluar. Justru kapuk yang berterbangan begini nandain kualitas kapuk randunya bagus dan juga kering. Enak nih Bu, pijitin sekalian Bu. Kalau kapuknya udah mengembang semua, buru-buru masukin ke karung biar kagak amburadul. Sekarang kita langsung isi ke kasur aja ya. Iya. Ini udah penuh. Di depan Aye udah ada kasur kapuk yang udah mulai kempes. Kasur ini mau diisi lagi ame kapuk baru supaya lebih empuk buat tidur. Caranya gampang banget. Lubangin satu sisi kasurnya, terus masukin deh tuh kapuknya pakai stik kayu. Kalau udah kelihatan penuh, baru tuh kasurnya ditepok-tepok biar rata. Bu, ini udah selesai ya? Iya sudah. Ya, udah, Ayo cobain dulu Bu ya kasur ya. Coba Empuk apa enggak nih? Ya, sambil kita ini kan basah kurang tadi ya. Iya, Bu. Kita pergi ketik dulu. Ya Bu, ayo. Wah, empuk banget Bu, ini enak banget. Wah, saking empuknya nih kasur, Aye jadi pules sampai mimpi. Tak, bangun tak. Tak, bangun. Tidak. Kita ini sudah ada kenapa? Tidur-tidur terus. Enak ya tidurnya. Ibu, ayo. Ya, kita siram air. Ayo mimpi kejebur Bu, ternyata disiram sama Ibu. Ayo tak, kita pergi cari-cari kapuk karena masih kurang bantalnya belum. Ya kakak ya? Cari kapuk langsung gitu ke pohon ya Bu. Iya, kita ke pohonnya. Oke, ayo. Ayo, Boleh Bu, ayo. ayo kita jalan Bu. Ayo. Ternyata kapuk yang tadi kita proses masih kurang. Bantal sama gulingnya belum kebagian. Aye kudu nyari buah randu langsung nih ke pohonnya. Tak, itu pohonnya. Mana Bu? Oh ini. Oke. Wah ini kan tinggi Bu. Nanti Ibu biar di bawah aja. Nanti Ayah yang duduk. Oh, yang naik, Ibu bukan ini. yang duduk. Enggak, Ayah yang naik, nanti Ibu yang tunggu di bawah ya. Oh, iya. Nih, nanti oper ya Bu ya, galanya. Akhirnya Aye nemu juga nih pohon randu yang Aye cari. Di mari, pohon randu tumbuhnya tinggi banget. Aye kudu manjat buat ngambil buahnya. Waduh, baru naik beberapa meter aja tangan Aye udah mulai pegel. Belum lagi Aye kudu waspada ame duri-duri dan juga batangnya yang rapuh. Bu, tangkap ya Bu. Wah, gawat nih. Ternyata Aye salah petik buah randu yang masih muda.
Aye kudu pilih-pilih lagi buah randu yang udah tua dan juga kering. Emak Khadijah sama Mak Suryati udah siap buat nangkepin di bawah. Makin lama udah kagak ada lagi nih buah randu yang kejangkau ame tangan Aye. Bu, galahnya Bu, boleh? Boleh. Untung ada galah yang bisa jadi alat bantu panen Aye. Emang kagak gampang manjat sekaligus ngangkat galah bambu yang panjang dan juga berat. Aye kudu pinter-pinter jaga keseimbangan. Jadi kalau yang udah mekar digetok pada terbang ya Bu ya? Dari atas baru kerasa kalau manen randu entuh kagak gampang. Di bawah ya. Ya. Tuh. Kesulitan menaiki pohon randu ini itu banyak durinya ya. Semut, hampir semua pohon tuh ada semut. Tapi untuk pohon randu itu duri dan batang-batangnya yang rapuh, jadi ayam mesti hati-hati karena ketika dipijak walaupun batang setebal ini itu bisa jadi ini keropos. Namanya juga pekerjaan, pasti ada resikonya. Yang penting kudu jaga keselamatan. Udah Bu? Hah? Bisa banyak. Udah banyak. Oke Bu. Nih di atas juga udah habis Bu. Tinggal yang hijau-hijau. Ini menurut Ibu udah cukup ya segini ya Bu ya? Udah cukup, udah banyak. Aye juga baru tahu nih, ternyata kagak cuman buah yang tua aja yang dimanfaatin. Di Sumbawa, buah randu muda pun masih bisa dimasak jadi hidangan yang khas. Bu, tapi kok ini kan coklat kita ambil nih. Kenapa yang hijaunya Ibu ambil juga? Bisa kita makan. Hah? Masa bisa dimakan? Iya. Bisa, Bu? Dimakan, iya. Masa sih Bu? Enak ini. Seriusan? Iya. Bisa dimakan? Bisa. Coba aja penasaran dalamnya kayak apa. Nah, Oh, kita makan. Ini lagi muda. Langsung. oh dalamnya dimakan Bu? Enak. Jangan sama kulitnya. Oh iya mau kulitnya. Oh wow, bulat-bulat. Nah, ini terlalu muda. Itu bijinya itu tadi. Nah, enak. Enak Bu ya? Iya. Bisa dimakan ternyata. Wah, istimewa. Aye baru pertama kali ini makan buah randu muda. Apa rasanya? Rasanya sepet dominan ke pahit. Tapi ini kalau diolah, kalau dimakan dimasak dulu kan? Iya, bakar. Kita bakar. Itu Bisa juga bikin ditumis rujak. atau dikuah? Oh rujak juga bisa. Iya, bisa bikin rujak. Jadi apa kapuk ini selain yang tua dimanfaatkan untuk kasur, yang muda juga bisa dimanfaatkan untuk Iya, dimasak. Iya. Banyak Mantap. manfaatnya ini. Enak kan? Wah enak banget. Buat yang takut, minggir. Nih Bu.